Bab 81 Mencuri Yayasan. Itu adalah pedang yang sangat kuno. Aura jahat dilepaskan oleh pedang. Itu membuatnya jadi seseorang tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan terbangun. Matanya berbinar saat dia mendapatkan pemahaman. 3 hari kemudian, seluruh kota keluarga Teng diselimuti oleh bunga-bunga saat ribuan pembudidaya berjalan di jalanan. Zhang Hu dan Wang Lin pergi pagi-pagi sekali dan sedang berkeliaran di kota. Karena Zhang Hu perlu menjual ginseng, dia pergi setelah berbicara dengan Wang Lin sebentar. Wang Lin perlahan berjalan melewati kota sambil memeriksa semua kios. Beberapa barang benar-benar membuatnya tertarik, tetapi harganya terlalu tinggi, jadi Wang Lin pergi. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya adalah kios seorang kultivator yang memiliki berbagai pedang terbang, potongan batu giok, dan buku yang terikat benang. Ada beberapa kata kecil di buku itu. Riset formasi dasar. Pembentukan. Wang Lin mengusap dagunya dan mengambil buku itu. Buku kecil itu cukup tebal. Ada sekitar 50 atau 60 halaman dalam buku itu. Pemilik kios adalah pria berusia 30 tahun. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, 10 batu roh kualitas menengah untuk buku itu. Jika Anda tidak akan membelinya, jangan sembarangan menyentuhnya. Hanya 10 batu roh kualitas menengah yang dimiliki Wang Lin saat ini. Setelah membolak-balik buku itu sedikit lebih lama, dia melihat bahwa pemilik kios mulai tidak sabar, jadi dia meletakkan 10 batu roh kualitas menengah dan pergi. Dia memeriksa beberapa kios lagi dan menemukan beberapa bahan elemen kayu, tetapi semuanya sangat mahal. Bahkan ada sepotong kayu besi, tapi harganya sangat tinggi. Sehari telah berlalu bahkan sebelum Wang Lin menyadarinya. Dia kembali ke penginapan dan, saat dia hendak masuk, dia mengangkat alisnya dan berhenti. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, penginapan itu benar-benar ramai, tetapi saat itu benar-benar sunyi. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan misterius yang mengelilingi penginapan yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin masuk. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Wang Lin segera bergerak mundur. Dia mengelilingi tubuhnya dengan teknik atraksi dan tubuhnya melesat ke belakang puluhan meter seperti pedang. Apa ini? Reaksi Anda cukup cepat. Suara yang sedikit terkejut tiba-tiba keluar saat seseorang berjalan keluar dari penginapan. Orang ini berusia 25 atau 26 tahun dan mengenakan jubah putih dengan sulaman-sulaman hitam di borgolnya. Dia menatap Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Dia mencibir dan berkata, Teng Jia, Teng Yi, kalian berdua menunggu di sini untuk anak itu, Zhang Hu. Hancurkan kultivasinya, lalu jatuhkan dia ke penjara sementara aku menangkap bocah lincah ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 bayangan keluar dan muncul di sampingnya. Kedua bayangan itu adalah 2 lelaki tua berwajah keriput. Salah satu dari mereka berkata, Tuanku, kedua orang ini berada di kota keluarga Teng. Ini melanggar aturan. Jika kepala bertanya, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap Wang Lin. Dia berkata, jika kakek saya bertanya, katakan yang sebenarnya. Zhang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya terbang ke udara saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Kedua lelaki tua itu memandangi pemuda itu sebelum pergi, lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melepaskan semua kekuatannya dan mendorong dirinya sendiri hingga batas untuk melarikan diri. Tepat saat dia melihat tembok kota, beberapa bayangan tiba-tiba muncul dan berteriak, kota keluarga Feng memiliki larangan terbang. Rekan kultivator, tolong hentikan. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan labu. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan rahasia air roh yang keluar saat dia meneguknya. Energi spiritual memenuhi tubuhnya saat kecepatannya meledak dan dia melesat ke depan. Ekspresi murid keluarga Teng, yang menghalangi jalan Wang Lin, tiba-tiba berubah. Wang Lin menerobos saat dia menggunakan teknik ketertarikannya untuk melempar para murid ke samping. Seperti kekuatan yang tak terhentikan, Wang Lin menerobos. Karena tindakannya, lebih dari 100 murid keluarga Teng yang mengendarai berbagai harta karun mengejarnya. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia masih tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penginapan yang menyebabkan orang-orang itu menunggunya di sana.
Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah tertangkap. Adapun Zhang Hu, Wang Lin hanya bisa mengharapkan yang terbaik karena dia sendiri dalam bahaya. Setelah meninggalkan kota keluarga Teng, Wang Lin terus berlari ke selatan saat para murid keluarga Teng mengejarnya. Tiba-tiba, cahaya warna pelangi keluar dari kota keluarga Teng. Cahaya melewati semua murid keluarga Teng dan menembak ke arah Wang Lin. Pedang terbang besar yang hampir tidak nyata muncul dan menebas Wang Lin. Pada saat itu, petir berkumpul menjadi bola yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dengan pedang. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat si Tunan berteriak, ini adalah harta karun level baru lahir. Wang Lin, tarik kembali semua akal ilahi Anda. Aku akan teleport kamu. Kristal biru dengan cepat menyebar dari kristal di tangan Wang Lin dan menutupi tubuhnya. Saat itu terjadi, pedang raksasa itu jatuh. Suara-suara dari tanah yang pecah bergema dan bola-bola petir jatuh, menciptakan gelombang-gelombang petir. Tubuh Wang Lin menghilang saat pedang raksasa itu jatuh. Tubuhnya muncul kembali 300 meter dan dia segera terbang. Suara si Tunan terdengar lemah saat dia memarahi Wang Lin. Bajingan kecil itu sudah berada di tahap pendirian yayasan pada usia muda itu. Jika Anda berada di tahap pendirian yayasan, saya dapat meminjam tubuh Anda dan menggunakan beberapa teknik. Tapi sekarang, dengan hanya tingkat kultivasi kondensasi Qi Anda, tidak peduli seberapa banyak saya membantu, saya hanya dapat menyingkirkan pendirian fondasi tahap tengah. Teng Li mengerutkan kening, tapi langsung tersenyum. Kamu adalah orang pertama di bawah formasi inti yang lolos dari serangan dariku. Jika bukan karena saudara Jimo memintaku melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Wang Lin bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Konsumsi kekuatan spiritualnya terlalu besar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan labu dan meminumnya saat kecepatannya meningkat. Mata Teng Li menjadi dingin dan berkata, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa berteleportasi. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin. Langit menjadi gelap dan pedang raksasa itu tampak untung. Bab 82 Mencuri Foundation 2. Semua bola petir meraung saat pedang raksasa itu diayunkan. Si Tunan tidak menunggu Wang Lin memberinya izin, dia langsung memindahkan mereka lagi setelah mengutuk beberapa kali. Teng Li mengerutkan kening. Dia mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Pedang terbang mengikuti tangannya dan mengejar Wang Lin. Dua sinar pelangi mengikuti satu demi satu saat mereka terbang melintasi langit. Murid-murid keluarga Teng mengejar sebentar sebelum menyerah karena mereka tidak bisa mengikuti. Semakin banyak Teng Li dikejar, semakin kaget dia. Dengan tahap akhir budidaya pembentukan yayasan, setiap kali dia menyusul bocah itu akan berteleportasi. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, Teng Li semakin tertarik. Teleportasi adalah teknik jiwa baru lahir. Wang Lin bahkan tidak berada di tahap pendirian yayasan, tetapi dapat menggunakan teleportasi. Di mata Teng Li, Wang Lin pasti memiliki harta karun yang melakukan ini. Berpikir tentang itu, dia menjilat bibirnya. Dorongan untuk membunuh Wang Lin demi harta karun itu menjadi semakin kuat. Dia berteman baik dengan murid tertua Jimo, Chen Zong. Beberapa hari yang lalu, dia menerima giok transmisi suara dari Chen Zong untuk membunuh dua orang. Salah satunya adalah Zhang Hu, yang merupakan murid kelima dari Pak Tua Jimo. Zhang Hu mendapat bantuan dari luar untuk membunuh gurunya dan pada saat murid kelima meninggal, Jimo Tua mendeteksinya. Zhang Hu tidak tahu bahwa selain racun, ada juga teknik rahasia yang digunakan orang tua Jimo untuk mengendalikan murid-muridnya di dalam dirinya. Dengan menggunakan teknik ini, dia melihat semua yang terjadi. Dalam keadaan marah, Pak Tua Jimo menggunakan teknik tersebut untuk memprediksi di mana Zhang Hu akan berada dan mengirim murid tertuanya, Chen Zong, untuk menemukan keduanya. Chen Zong sangat jauh, jadi dia mengirim pesan ke Teng Li untuk membantunya dengan masalah ini. Teng Li melakukan pencarian dan menemukan bahwa Zhang Hu memang berada di dalam kota keluarga Teng dan orang yang bersama Zhang Hu pasti adalah komplotannya. Itu adalah peristiwa yang mengarah ke sekarang. Awalnya, dia hanya berencana membantu sebagai bantuan, tetapi sekarang, dia bertekad untuk membunuh Wang Lin demi harta yang memungkinkan dia untuk berteleportasi. Berpikir tentang itu, kecepatannya meningkat saat dia mengejar Wang Lin. Wang Lin meminum seteguk besar cairan roh. Dia kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan sinar lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, bau darah memenuhi udara.
Segera, lampu hijau berkedip saat melesat ke belakang sementara Wang Lin terus menyerang ke depan. Teng Li bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak keberatan dengan lampu hijau dan mencibir. Dia menunjuk ke lampu hijau dan bola petir muncul yang ditembakkan ke arah lampu hijau. Saat bola petir menyentuh lampu hijau, itu meledak. Teng Li melihatnya dengan tatapan jijik sebelum menarik pandangannya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hijau melintas 10 meter di depannya. Cahaya melesat ke arah Teng Lin dan mengenai tubuhnya. Pakaiannya langsung hancur, memperlihatkan baju besi yang berkilauan. Setelah lampu hijau dihentikan oleh armor, itu langsung berkedip dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan merasa sangat disesalkan. Pedang hijau muncul di tangannya saat dia terus melarikan diri. Keringat muncul di dahi Teng Li. Apa yang baru saja terjadi terlalu berbahaya. Bahkan dengan tahap kultivasi pendirian yayasan tahap akhir, jika dia dipukul, dia akan terluka parah. Juga, cahaya yang dilepaskan pedang itu menunjukkan bahwa itu bukanlah harta karun sederhana. Dia menduga jika dia terkena itu, dia akan mati di tempat. Teng Li menyentuh baju besi yang diberikan kakeknya dan merasa sangat beruntung, tapi keinginannya untuk membunuh Wang Lin semakin meningkat. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, selain harta yang bisa berteleportasi, dia juga memiliki pedang itu. Anak kecil, semua hartamu akan menjadi milikku. Di gurun, 3 hari kemudian, Wang Lin meminum seteguk cairan roh dan bergumam pada dirinya sendiri, cairan roh tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk segera mengisinya kembali. Si Tunan dengan lemah berkata, "Nak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya telah menggunakan teleportasi terlalu banyak dalam 3 hari terakhir ini dan tidak memiliki banyak esensi yang tersisa." Wang Lin menoleh dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin berkata, dia menyusul lagi. Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang hijau muncul di tangannya. Warna pedang itu kusam dan ada beberapa goresan di atasnya. Dalam 3 hari ini, Wang Lin telah menggunakan pedang berkali-kali, tetapi karena Teng Li sudah berjaga-jaga, sulit untuk meluncurkan serangan diam-diam. Juga, pedang Wang Lin tidak bisa menembus bahkan 1 inci pun karena baju besi Teng Li. Setelah mengirimkan pedang terbang, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan hutan di barat. Hutan tertutup lapisan kabut. Setelah merenung sedikit, tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang ke barat. Dalam sekejap mata, dia sampai di hutan dan turun ke tanah. Wang Lin tahu bahwa dia kehabisan cairan roh dan si Tunan tidak bisa berteleportasi lagi, jadi jika dia tetap di udara, dia pasti akan tertangkap. Akan lebih baik untuk menyerah pada terbang dan berjalan kaki di hutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa hutan ini tertutup kabut, dia menemukan bahwa ketika dia menyebarkan akal ilahi, indranya menjadi berlumpur dan dia hanya bisa merasakan belasan meter di sekitarnya. Tak lama setelah Wang Lin memasuki hutan, pelangi tiba di tepi hutan. Setelah mengitari udara di sekitar hutan, Teng Li berhenti di pintu masuk. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual untuk mengejar Wang Lin dalam 3 hari terakhir. Jika dia tidak membawa pil pemulihan, dia sudah menyerah dalam pengejaran. Tapi harta karun yang dimiliki Wang Lin selalu membuatnya terpikat. Dia berharap dia bisa segera membunuh Wang Lin dan mengambil harta karun itu. Juga, dia tidak berharap Wang Lin akan bertahan begitu lama. Meskipun Wang Lin bisa menggunakan harta teleportasi, dia tidak menyangka akan sesulit ini. Dia berpikir bahwa karena Wang Lin masih belum mencapai tahap pendirian yayasan, dia akan mampu bertahan lebih lama dari Wang Lin. Jadi dia tidak terburu-buru selama pengejaran dan menunggu sampai Wang Lin kehabisan energi spiritual untuk membunuhnya dalam 1 pukulan. Tapi dia melepaskan ide ini setelah hari kedua pengejaran. Alih-alih melambat, kecepatan Wang Lin malah meningkat saat pengejaran berlanjut. Setelah mengamati selama 3 hari, Teng Li sangat terkejut. Dia melihat bahwa Wang Lin akan terus-menerus mengeluarkan labu dan setiap kali dia meminumnya, kecepatannya akan meningkat. Dia telah melihat ini berkali-kali selama 3 hari pengejaran. Dorongan untuk membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Teng Li berdiri di luar hutan. Matanya menjadi dingin, tetapi dia sedikit gugup tentang hutan. Dia berpikir, hutan liar ini sangat misterius. Itu selalu dikelilingi oleh kabut dan bahkan kakek berkata untuk menjauh dari tempat ini. Sekarang, haruskah saya terus mengejar atau tidak? Setelah merenung sedikit,
Teng Li membuat keputusan. Harta yang dimiliki Wang Lin membuat Teng Li bertekad untuk menjadikannya miliknya. Ada banyak pohon kuno yang mencapai langit dan dipenuhi dedaunan. Tanah itu ditutupi lapisan daun mati setebal setengah meter. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah dan ular dengan cepat bergerak melalui dedaunan. Pohon berusia ribuan tahun terlihat di mana-mana. Jenis bunga yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah, dan berbagai jenis binatang menghuni daerah tersebut. Bau yang terbentuk dari daun dan hewan yang membusuk menciptakan bau busuk yang cukup kuat untuk membunuh. Tempat ini tertutup kabut sepanjang tahun. Pohon-pohon aneh tumbuh cukup tinggi untuk mencapai langit dan binatang sekuat pembudidaya jiwa baru lahir tinggal di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka akan mudah kehilangan nyawanya di sini. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi saat dia dengan cepat bergerak melalui hutan. Si Tunan dengan cepat berteriak, "Berhenti! Cepat berhenti!" Tubuh Wang Lin berhenti seketika. Si Tunan menarik napas dan perlahan berkata, "Tempat seperti apa ini, yang masih memiliki tanaman merambat garis biru?" Tanaman merambat biru ini adalah penyebab bencana. Negara peringkat 2 telah dihancurkan oleh Blue Line Vines sebelumnya. Blue Line Vine. Wang Lin terkejut. Si Tunan dengan serius berkata, "Di depanmu ada pohon anggur, dan di pohon itu ada garis biru, apa ini?" "Tunggu, ini bukan Blue Line Vine. Aneh, Wang Lin, ini pasti pohon anggur baby Blue Line. Sebaiknya Anda menghindarinya, karena sulur garis biru dewasa adalah mimpi buruk bagi pembudidaya di bawah formasi inti. Benda ini sangat sensitif terhadap darah dan setiap kali melahap seseorang, ia berkembang. Jika berhasil mencapai tahap peralihan, maka bahkan para pembudidaya spirit forming tidak dapat menolaknya. Juga, benda ini sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual, jadi jangan gunakan teknik untuk menyerangnya." Wang Lin melihat sekeliling dengan tatapan serius di matanya dan tatapannya jatuh pada pohon anggur di kejauhan. Pohon anggur ini terlihat sangat normal, selain garis biru tipis di atasnya. Kalau tidak, pohon itu tampak persis seperti tanaman merambat lainnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak mendengarkan peringatan si Tunan, tetapi berjalan maju tanpa memancarkan energi spiritual. Dia dengan hati-hati mencubit pokoknya dan perlahan menariknya keluar. Setelah menariknya sejauh 3 meter, dia melepaskannya dan mundur. Dia memotong jarinya dan menjentikkan setetes darah ke pohon anggur. Saat pohon anggur terkena darah, ia segera mulai mencambuk saat beberapa tanaman merambat garis biru keluar dari akarnya dan berkumpul bersama. Setelah diaduk sebentar, mereka menjadi tenang. Keringat muncul di dahi Wang Lin. Dia tersenyum tipis dan dengan cepat pergi. Segera setelah dia pergi, Teng Li juga datang. Teng Li telah menggunakan teknik non-stop untuk mengejar Wang Lin dan Teng Li bahkan tidak repot-repot memperhatikan beberapa tanaman merambat di tanah. Meskipun akal ilahi dibatasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Lin sangat dekat. Dia mencibir saat dia bergerak lebih cepat, tetapi saat dia melewati beberapa tanaman merambat yang tampak biasa, perubahan terjadi. Bab 83 Mencuri Foundation 3. 2 hari kemudian, Wang Lin berada di sebelah sungai, mengisi labu dengan air sambil memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengutuk, ini tidak akan pernah berakhir. Dia mengirimkan pedang terbangnya, menyingkirkan labu saat dia melompat ke seberang sungai, dan berlari lebih dalam ke dalam hutan. Sesaat kemudian, Teng Li dengan hati-hati mengejar Wang Lin, tidak berani menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya robek dan senjatanya telah kehilangan kilau. Lengan kanannya lemas saat dia mengejar Wang Lin. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi amarah. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia selalu diperlakukan seperti seorang jenius sejak dia masih kecil dan tidak pernah sebelumnya dia dimasukkan ke dalam situasi yang menyedihkan. Semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Tanaman merambat 2 hari lalu hampir membunuhnya. Dia tidak pernah mengira bahwa tanaman merambat sekecil itu bisa begitu mematikan. Saat cairan yang ditembakkan dari sulur itu mengenai baju besinya, itu mulai melarutkan piring. Jika hanya itu, maka akan baik-baik saja. Dia akan membunuhnya dengan pedang terbangnya. Namun, pohon anggur ini tidak pernah mati. Setiap kali dia memotong pokok anggur, itu akan terbagi menjadi lebih banyak.
Bahkan bola petir yang diciptakan oleh pedang terbang tidak bisa menghentikan tanaman merambat. Kemudian, ada serangan diam-diam oleh pedang terbang aneh Wang Lin. Lengan kanannya terluka oleh pedang terbang itu. Akhirnya, Teng Li harus mengambil harta karun menyelamatkan nyawanya yang diberikan oleh kakeknya. Harta karun itu sangat kuat, tetapi hanya digunakan satu kali. Dia tidak pernah menggunakannya sekalipun sejak dia menerimanya, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, di bawah kekuatan harta karun, sebagian besar tanaman merambat dihancurkan dan sisanya mundur kembali ke bawah tanah. Teng Li menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya melarikan diri. Memikirkannya sekarang, dahinya berkeringat dingin. Adapun Wang Lin, dia sekarang membencinya sampai ke tulang. Terutama fakta bahwa Wang Lin tidak pernah menyerangnya secara langsung dan selalu menyelinap menyerangnya. Dengan pedang terbang aneh yang dimiliki Wang Lin, Teng Li harus menjaga pedang terbangnya melayang di sekelilingnya setiap saat. Dia dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia meminum air darinya karena dia sangat haus setelah mengejar selama 5 atau 6 hari. Airnya terasa sangat menyegarkan dan manis. Teng Li merasa diremajakan dan akan minum lebih banyak ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Pedang hijau kecil diam-diam muncul di hadapannya dan menusuk kepalanya. Teng Li dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu saat dia memanggil pedang terbangnya sendiri untuk melindunginya. Kedua pedang terbang itu bertabrakan satu sama lain, tapi pedang hijau itu jelas dirugikan. Setelah beberapa saat, pedang hijau itu mendapatkan beberapa goresan lagi saat pedang itu tiba-tiba menyala dan menghilang. Teng Li memandangi rambut yang dipotong oleh pedang hijau kecil saat dia berteriak sekuat tenaga, "Sialan! Aku bersumpah saat aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mengalami semua siksaan di dunia dan kemudian memurnikan jiwamu." Wang Lin sedang berlari melalui hutan saat wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menelan seteguk darah. Pedang hijau muncul di sampingnya. Dia merasakan sakit di hatinya saat melihat goresan baru. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia terus berlari. Hingga larut malam, 5 hari kemudian, Wang Lin dan Teng Li masih berlari melewati hutan. Mereka sudah masuk ke bagian dalam hutan dan pada malam itu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Si Tunan dengan cepat berkata, "Bocah, kamu juga menyadarinya. Ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat di barat laut dari sini. Coba lihat. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan semua pengetahuannya untuk membantu Wang Lin menghindari bahaya satu demi satu." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengubah arahnya ke barat laut. Tak lama setelah itu, dia sampai di tempat fluktuasi spiritual. Adegan di hadapannya menyebabkan murid-muridnya berkontraksi. Di bawah sinar bulan adalah pohon raksasa yang telah sepenuhnya tumbang, tergeletak di tanah. Area itu bersih dari segala sesuatu selain mayat yang tergeletak di tanah. Di atas kepalanya melayang manik hijau saat energi spiritual berkumpul dari segala arah, membentuk banyak pusaran yang lebih kecil. Si Tunan tertegun dan berkata, dengan nada terkejut, "Inti hijau. Tidak menyangka akan ada Green Core dari negara peringkat 4 di sini." Wang Lin bertanya, "Apa itu inti hijau?" "Ini adalah teknik budidaya khusus Sekte Iblis negara peringkat 4, Green Core, atau Fake Core. Tidak seperti inti normal, Anda dapat memiliki inti hijau sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat ada orang gila dari negara peringkat 4 yang memiliki puluhan ribu inti hijau. Bahkan pembudidaya spirit forming dari negara peringkat 5 berani mengacaukannya. Harus dikatakan selain kemampuan untuk meningkatkan kultivasi, yang membuat Green Core mematikan adalah ketika meledak. Ini benar-benar kuat ketika puluhan ribu inti hijau itu meledak sekaligus." Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak Green Core yang dimiliki orang ini sebelum kita? Bisakah kamu memberitahu?" "Dia. Hanya satu yang cukup baik untuknya, dan orang ini juga bukan orang yang masih hidup. Ia jelas merupakan zombie yang memiliki kecerdasan. Dia mungkin seorang pembudidaya iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk berubah menjadi zombie." Zombie itu jelas sudah melihat Wang Lin. Dia tidak bergerak, tetapi mengangkat jarinya dan menjentikkan. Lampu hijau ditembakkan langsung ke dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari lampu hijau. Lampu hijau tidak mengejar, tapi membuat lingkaran dan berhenti. Lampu hijau memproyeksikan bayangan kabur yang mengeluarkan suara yang tidak jelas. "Tinggalkan tempat ini."
Mati kau. Dengan itu, tubuh gambar itu bergerak saat menghilang. Segera, sejumlah besar fluktuasi energi spiritual menghilang tanpa jejak seolah-olah itu benar-benar tertutupi. Wang Lin dengan hati-hati mundur tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di matanya dan dia tidak lagi melarikan diri, tetapi menyebarkan akal ilahi, menunggu Teng Li untuk menangkapnya. Pedang terbang Teng Li melingkari tubuhnya, menyingkirkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia tersenyum. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan pedang terbangnya ditembakkan. Bayangan Wang Lin sudah terlihat. Teng Li menjadi bersemangat saat dia memeriksa sekelilingnya. Tindakan Wang Lin membuatnya waspada. Dia mencibir, "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya dan pedang terbang hijau itu muncul. Dia melambaikan tangannya dan pedang hijaunya ditembakkan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok, lalu meludahkan energi spiritual ke batu giok itu. Tiba-tiba, 4 karakter emas muncul dari giok. Teng Li menyeringai. Dia menggigit jarinya dan melemparkan setetes darahnya ke pedang terbangnya. Tiba-tiba, pedang terbang itu bergetar saat melepaskan cahaya iblis dan tumbuh menjadi pedang besar. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya muncul juga, tapi jelas jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Saat pedang besar muncul, itu melepaskan aura dingin saat Teng Li mengayunkannya ke bawah. Pedang kecil Wang Lin berteleportasi dan tiba di belakang Teng Li. Tepat sebelum pedang bisa menyerang, Teng Li menyentuh tas pegangannya dan bel tiba-tiba muncul dan menempel di tubuhnya. Pedang hijau kecil menghantam bel dan gelombang riak muncul di atasnya. Saat pedang besar itu diayunkan, Wang Lin mengarahkan jarinya dan 4 simbol emas ditembakkan ke arahnya. Wang Lin mundur sampai dia tiba di tempat dia melihat zombie. Keempat simbol itu semuanya meledak setelah mereka bertabrakan dengan pedang terbang, mengirimkannya kembali. Namun, simbol emasnya terlalu sedikit, jadi setelah berhenti di udara sebentar, pedang besar itu terus terayun ke bawah. Suara berderak datang dari tanah karena tanah jelas tidak bisa menahan tekanan. Semua pohon raksasa di sekitarnya tumbang. Saat pedang itu jatuh, tubuh Wang Lin diselimuti cahaya biru dan dia berpindah tempat. Tepat saat pedang itu akan bersentuhan dengan tubuhnya, dia berteleportasi 100 meter jauhnya dengan aliran darah mengalir dari dahinya. Pedang besar itu menghantam tanah dengan keras. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah curiga, tapi dia tidak menyangka makhluk seperti itu tinggal di sini. Dia mengarahkan jarinya ke depan saat bola petir menghantam zombie. Bola petir sangat kuat dan petir juga merupakan kelemahan semua undead. Mereka langsung meledak saat menyentuh zombie. Zombie itu menjerit saat bagian tubuhnya diledakkan, memperlihatkan tulang hitam. Teng Li mencibir sambil melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, lebih dari 10 bola petir muncul di sekitar pedang terbang tersebut. Bola petir menyerbu ke arah zombie, dengan pedang besar mengikuti dari belakang. Wang Lin diam-diam berpikir, tidak baik. Dia tidak berpikir bahwa zombie itu akan selemah ini dan akan melarikan diri. Zombie itu juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dan, dalam situasi hidup dan mati, ia menjerit dan meludahkan inti hijau. Saat inti hijau muncul, itu segera meledak. Gelombang energi meluas keluar dalam lingkaran di sekitar zombie. Semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu dan Teng Li, yang terlalu dekat, menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke bel yang menempel di tubuhnya. Dalam sekejap, bel berubah dari keadaan setengah transparan menjadi bentuk yang lebih padat. Ada banyak pola kuno di bel. Saat gelombang menghantam Teng Li, belnya bergetar hebat. Itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum retak. Menggunakan waktu bel yang dibelikan untuknya, Teng Li membuang harta karun satu demi satu. Saat bel pecah, lapisan pertahanan naik di depannya satu per satu. Bab 84 Mencuri Foundation 4. Lapisan penghalang pertahanan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dihancurkan oleh ledakan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Adapun Wang Lin, karena dia sangat jauh dan zombie terutama menargetkan Teng Li, gelombang kejut tidak terlalu berpengaruh padanya. Ketika ombak tiba, dia dengan tenang mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke depannya. Batu giok segera retak dan melepaskan gas kuning yang mengelilingi Wang Lin. Matanya menembus gas kuning dan mengunci ke Teng Li. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan mulai melemah,
tetapi hampir semua pertahanan Teng Li telah rusak. Ketika lapisan pertahanan terakhir rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke zombie, memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangannya. Pada saat yang sama, Teng Li dengan cepat mundur sejauh 50 meter. Dia sudah mengembangkan ketakutan yang mendalam terhadap zombie ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki begitu banyak harta, dia pasti sudah mati. Harus dikatakan bahwa meskipun ledakan inti hijau zombie itu tidak sekuat ledakan inti normal, itu masih membutuhkan budidaya pembentukan yayasan tahap akhir Teng Li dengan 1 ton harta untuk hampir tidak menahannya. Dia benar-benar ketakutan bahwa zombie akan membuang inti hijau lain seperti itu. Dia sudah kehilangan semua keinginannya untuk membunuh Wang Lin dan hanya ingin melarikan diri. Wang Lin selalu menatap Teng Li. Dia tersenyum tipis saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kanan di depannya, menyatukan 2 jarinya, lalu dengan lembut mendorong ke depan. Tiba-tiba, lampu hijau menyala dan Teng Li merasakan sakit di punggungnya saat dia mundur. Dia panik dan, tanpa melihat ke belakang, terus mundur. Wang Lin mengerutkan kening. Baju besi Teng Li yang hampir rusak berhasil menghentikan pedang menembus dagingnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Pedang hijau kecil muncul di darah dan mengeluarkan senandung pedang keras, lalu dengan cepat terbang menuju Teng Li. Saat berada di udara, pedang hijau itu tiba-tiba berteleportasi dan menusuk ke arah punggung Teng Li. Teng Li tiba-tiba menoleh. Matanya merah dan menunjukkan tatapan ganas. Beberapa potong batu giok dengan cepat terbang keluar dari tas pegangannya, membentuk penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan menebas ke arah Wang Lin sementara beberapa bola petir muncul dan menghantam zombie. Dia bertaruh apakah pedang terbang Wang Lin menikam dirinya sendiri lebih dulu atau apakah pedang besarnya akan memotong Wang Lin menjadi 2. Jika Wang Lin menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, maka dia akan kehilangan kendali atas pedang terbang tersebut dan memberi Teng Li waktu untuk melarikan diri. Dia sudah hampir kehabisan bensin, jadi jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menggali kuburannya sendiri. Si Tunan berteriak, "Gila! Kamu marah!" Tanpa menunggu Wang Lin, si Tunan memutuskan untuk memindahkan mereka. Tepat saat cahaya biru muncul, Wang Lin berteriak, "Ini belum waktunya untuk teleportasi." Berhenti. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tanpa melihat pedang besar itu, dia mengendalikan pedang kecil untuk menghindari lapisan pertahanan dan muncul di hadapan Teng Li. Teng Li panik. Pedang besarnya sudah setengah meter di atas kepala Wang Lin. Aliran darah mengalir dari dahi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia menyeringai dan berkata, "Mati." Pedang hijau itu menyala. Itu menembus baju besi dan tubuh Teng Li, diikuti dengan jejak darah. Pada saat yang sama, si Tunan menggunakan teleportasi. Sebuah cahaya biru berkedip saat tubuh Wang Lin menghilang di bawah pedang besar dan muncul di hadapan Teng Li yang berdarah. Pedang besar itu menghantam dan menciptakan celah yang dalam di tanah. Wang Lin mengabaikan darah di dahinya, berlutut, dan meletakkan tangannya di tubuh Teng Li. Si Tunan tahu apa yang dipikirkan Wang Lin. Manik menantang surga tiba-tiba menyala dan aliran energi mengalir dari manik ke Teng Li. Tubuh Teng Li dengan cepat membeku menjadi patung es dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga zombie itu bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika menyadari bahwa Teng Li telah dibekukan, dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Semua bola petir yang menyerbu ke arah zombie menghilang. Bahkan pedang besar itu menyusut menjadi pedang perak kecil dan jatuh ke celah di tanah. Wang Lin meraih patung es dan perlahan mundur saat dia mengarahkan pedang terbang hijau ke zombie. Zombie itu menatap Wang Lin dan berteriak. Itu akan menyerang Wang Lin ketika melihat celah di tanah. Selama saat keraguan itu, Wang Lin telah pindah lebih dari 300 meter dan menghilang dengan teleportasi. Zombie itu meraung dan melontarkan ekspresi frustrasi ke arah Wang Lin. Itu melompat ke celah dan mengambil pedang Teng Li dengan ekspresi gembira dan menelannya. Wang Lin memegang patung es itu. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat bergerak melalui hutan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akhirnya sedikit santai. Dia mengambil labu air roh dan menenggak semuanya sebelum duduk bersila untuk mengolah. Hutan itu sunyi. Setelah waktu yang lama,
Wang Lin membuka matanya saat suara ketidakpuasan Si Tunan datang. Bocah, apa kamu gila? Jika saya sedikit lebih lambat, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Wang Lin berkata dengan dalam, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Teng Li. Jika energi spiritualnya pulih, tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Orang ini juga mengejarku selama beberapa hari. Jika saya membiarkannya hidup, dia akan menjadi pengganggu di masa depan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Juga, kecepatan pedang besar tergantung pada seberapa banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat itu, dia hampir kehilangan kekuatannya, jadi dia tidak bisa lebih cepat dari pedangku. Si Tunan diam. Dia mendapati dirinya merasa seolah-olah dia baru saja mengetahui Wang Lin yang sebenarnya. Setelah sekian lama, dia berkata, kamu sekarang memenuhi syarat. Dengan kondisi pikiran seperti itu, Anda dapat membangun sekte Anda sendiri di dunia kultivasi ini. Suara Si Tunan tidak lagi dipenuhi dengan kesombongan, tetapi dengan sedikit rasa hormat. Jika dirinya sendiri dalam situasi itu, dia tidak akan berani mengambil risiko. Wang Lin tidak berbicara, tetapi menatap Teng Li, yang terjebak dalam es. Matanya berbinar dan dia berkata, bolehkah mencuri alas bedaknya? Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, Si Tunan menjawab, itu sangat mungkin. Dia berada di tahap akhir pendirian yayasan, jadi jika Anda menggunakannya untuk masuk ke pendirian yayasan, tingkat kultivasi Anda akan naik lebih cepat dari biasanya. Juga, Anda akan menerima sedikit dari bakatnya, jadi bakat Anda sendiri akan meningkat. Anak ini sudah sangat kuat di usia dini, jadi bakatnya pasti luar biasa. Haha, kali ini, kamu mendapat sesuatu yang baik dari pertaruhanmu. Bersamaan dengan itu, Si Tunan kembali menjelaskan lantunan dan proses pencurian yayasan. Baru setelah matahari terbenam Si Tunan selesai. Wang Lin meludahkan pedang hijau dan menusuknya ke pohon raksasa di dekatnya. Setelah membuat lubang di pohon, Wang Lin melompat ke dalam bersama Teng Li. Dia tidak menyingkirkan pedang hijau itu, tetapi membiarkannya melayang di sekelilingnya. Lubangnya tidak besar dan sangat lembab, tapi Wang Lin tidak bisa diganggu sekarang. Dia mencuci luka di dahinya dengan cairan roh sebelum dia mulai berkultivasi. Keesokan paginya, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual yang berubah menjadi kabut. Wang Lin tidak berhenti saat tangannya membentuk segel dan menembakkan cahaya biru. Saat cahaya biru memasuki kabut energi spiritual, itu mulai bergerak seperti air mendidih saat menyusut dan mengembang. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia terus menggerakkan tangannya dan menembakkan cahaya biru ke kabut energi spiritual. Saat lebih banyak cahaya biru ditembakkan ke dalamnya, itu mulai menyusut dan meluas lebih cepat. Segera setelah itu, dia menggerakkan tangan kanannya dan meraih tubuh Teng Li. Si Tunan mencairkan es bahkan tanpa diminta Wang Lin. Dalam sekejap, kristal es yang mengelilingi Teng Li menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengarahkan tangannya ke kabut energi spiritual. Kabut memasuki tubuh Teng Li. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat wajahnya mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi matanya tetap tertutup. Segera, semua kabut memasuki tubuh Teng Li. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengungkapkan ekspresi serius. Dia menggigit ujung lidahnya, lalu menggambar simbol darah aneh dengan tangannya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol itu mendarat di dada Teng Li. Tubuh Teng Li bergetar hebat saat lengan dan kakinya kejang dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun, darah tidak menetes, tetapi menyatu. Segera setelah itu, suara gertakan yang tajam datang dari tubuh Teng Li saat wajahnya memerah dan warna merah yang aneh muncul di kulitnya. Tetesan darah merembes keluar dari kulitnya. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius. Tanpa berkedip sekalipun, dia menggambar simbol darah lain yang mendarat di dada Teng Li. Teng Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa erangan yang menyedihkan karena semua pembuluh darah di tubuhnya pecah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di udara. Dalam sekejap mata, bola darah raksasa melayang di atas Teng Li. Tubuhnya yang berwarna merah dengan cepat menjadi pucat. Dahi Wang Lin berkeringat. Dia mengamati bola darah saat dia dengan cepat membentuk segel dan mengirimkan teknik ke arahnya. Segera, bola darah itu perlahan menyusut sampai seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya merah darah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat.
Tanpa henti, dia meludahkan lebih banyak energi spiritual dan menembakkan cahaya biru ke dalamnya. Kemudian, Wang Lin memberi isyarat dengan tangannya dan kabut masuk ke tubuh Teng Li lagi. Bab 85 Mencuri Fondasi 5. Teng Li tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak bersinar dan merah. Bibirnya bergetar dan rahangnya terkatup rapat. Wang Lin menggambar simbol kompleks di udara dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggigit jarinya dan menjentikkan setetes darah ke kepala Teng Li. Teng Li mengerang saat tubuhnya mulai berkedut dengan keras. Hal-hal mulai bergerak di bawah kulitnya dan menuju ke dadanya. Tidak lama kemudian, tubuh Teng Li tampak mengecil karena semua otot dan pembuluh darah di tubuhnya membentuk bola besar daging di dadanya. Mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya melambai dan mengirimkan teknik lain. Dengan keras, bola daging itu lepas dari tubuh Teng Li. Tubuhnya sekarang hanya sekantong tulang belulang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan seteguk energi spiritual lagi. Energi memasuki bola daging dan, setelah beberapa saat, itu menyusut ke ukuran yang sama seperti bola darah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kelelahan. Dia mengambil labu dan meminum seteguknya sebelum mulai menanam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menunjuk ke tubuh Teng Li. Tiba-tiba, suara retakan keras memenuhi udara. Semua tulang di tubuh Teng Li hancur menjadi bubuk tulang dan membentuk bola debu tulang. Darah, daging, dan bola tulang berbaris, melepaskan aura iblis. Wang Lin menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, untuk mencuri fondasi seseorang, kamu membutuhkan darah, daging, tulang, jiwa, dan akar roh mereka. Selain itu, orang tersebut tidak dapat mati jika Anda mengambil darah, daging, dan tulangnya. Teknik ini terlalu kejam. Si Tunan perlahan berkata, ini bukan apa-apa. Di negara asalku, ada sekte iblis yang mencuri inti. Hal itu sangat kejam. Tidak hanya orang yang intinya diambil menderita, bahkan orang yang mencurinya harus menderita, semuanya dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1%. Wang Lin merenung sedikit dan mendapatkan kembali fokusnya. Dia mengarahkan tangannya ke Teng Li dan mulai bernyanyi. Saat Wang Lin melafalkan lebih cepat dan lebih cepat, gas putih keluar dari tumpukan daging yang dulunya adalah tubuh Teng Li dan berkumpul di udara. Setelah waktu yang tidak diketahui, gas putih menjadi sangat padat dan membentuk bentuk manusia. Jika dilihat dari dekat, sosok itu tampak persis seperti Teng Li. Mata orang kecil itu menunjukkan ekspresi bingung dan tubuhnya bergetar. Perlahan, ekspresi bingung menghilang saat dia menatap dengan kejam ke arah Wang Lin dan mengeluarkan beberapa jeritan diam. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia melambaikan tangannya dan lampu merah muncul. Orang kecil itu tampak takut pada lampu merah dan mencoba melarikan diri, tetapi area sekitar 3 meter di sekitar tubuh Teng Li seperti penjara. Tidak peduli seberapa keras orang kecil itu mencoba melarikan diri, dia tidak bisa keluar. Akhirnya, orang kecil itu melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia mengeluarkan pandangan kejam dan menyerbu ke arah lampu merah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi datar saat dia melambaikan tangannya. Lampu merah mengelilingi orang kecil itu beberapa kali dan menariknya ke arah Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa langkah ekstraksi jiwa sangat penting. Dia harus dengan aman mengeluarkan jiwa dari jarak 3 meter itu tanpa merusaknya. Meskipun jiwa yang hancur tidak akan mempengaruhinya mencuri fondasi, dia tidak akan dapat menggunakan akar roh Teng Li untuk meningkatkan miliknya jika jiwanya hancur. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan saat lampu merah perlahan menariknya keluar. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya telah diseret melewati tanda 3 meter. Pada saat itu, cahaya kuning bersinar dari tubuh orang kecil dan lampu kuning memecah lampu merah. Orang kecil itu dengan cepat mundur kembali ke ruang 3 meter dan dengan pancaran cahaya kuning, orang kecil itu menjadi lebih kokoh. Wajah Wang Lin menjadi gelap saat dia menatap orang kecil itu. Tangannya bergerak untuk menggunakan teknik itu lagi. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi ngeri saat dia berbicara. Jika kamu membunuh, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, jadi jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual. Kemudian, dia terus-menerus menggunakan satu teknik demi satu teknik pada energi spiritual sampai menjadi garis tipis. Ketakutan orang kecil itu menjadi lebih buruk ketika dia berkata,
kakek saya sudah tahu bahwa saya dalam bahaya dan dia akan berada di sini setiap saat. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Lin melambaikan tangannya. Tali itu melingkari orang kecil itu dan menariknya keluar. Orang kecil itu meronta dan berteriak, "Kakek, selamatkan aku." Cahaya kuning bersinar lebih kuat saat menahan Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan semangkuk air roh. Dia menuangkan air roh ke tali dan tali itu tiba-tiba menjadi setebal ibu jari saat dia menariknya lagi. Kali ini, tidak peduli seberapa keras cahaya kuning menyinari orang kecil itu tidak lagi menahan Wang Lin. Orang kecil itu ditarik keluar dari jarak 3 meter. Saat orang kecil itu meninggalkan jarak 3 meter, cahaya kuning berubah menjadi awan gas kuning, membentuk sosok bayangan di dalamnya. Sosok itu tidak jelas, tetapi sebuah suara terdengar, "Rekan kultivator, tolong hentikan. Kita bisa membicarakan ini." Wang Lin sudah mulai, tapi si Tunan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, ini adalah avatar ilusi dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Ini berbeda dengan avatar fisik karena ia tidak dapat menyerang, melihat Anda, atau bahkan mengetahui lokasi Anda. Itu hanya memungkinkan Anda untuk mendengar apa yang dia katakan. Juga, melihat avatar ilusi ini, orang ini berada sangat jauh, itulah mengapa dia sangat kabur. Adapun mengapa itu ada di sana, sepertinya dia benar-benar mencintai Teng Li, jadi dia selalu meninggalkan rasa ilahi itu bersamanya." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menunjuk orang kecil itu. Orang kecil itu segera berhenti, meronta, dan menyusut hingga menjadi bola yang mengeluarkan cahaya ungu. Avatar ilusi sepertinya telah memperhatikan bahwa jiwa Teng Li sedang dimurnikan. Dia berteriak, "Kamu membunuh anggota keluarga Teng, jadi kamu harus membayar. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti dan aku akan membunuhmu." Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Matanya berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, kakekmu berjanji bahwa aku akan membalaskan dendammu." Dengan itu, dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan batuk darah hitam. Tangan kanannya dengan cepat menarik darah hitam, membentuk simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Kemudian, orang-orang kecil berwarna ungu muncul dan duduk di udara. Orang kecil itu berteriak, "Kutukan, pergilah." Tangan orang kecil itu membentuk segel saat indera keilahiannya terpecah dan menyatu menjadi semua simbol. Kutukan, lengkap. Jiwa orang tua itu tampak menyusut. Sepertinya dia sama sekali tidak takut membuang energinya. Simbol-simbol dengan indera ilahi yang ditanamkan ke dalamnya memancarkan cahaya iblis saat mereka melayang ke langit. Mereka menutupi setengah langit, membentuk formasi, menyebabkan guntur bergemuruh. Kutukan, putar. Formasi mulai perlahan berubah. Petir berwarna darah muncul di langit, membentuk bentuk berlian yang aneh. Kutukan, dekat. Orang kecil itu berteriak saat bumi bergetar. Dia memuntahkan lebih banyak energi jiwa saat formasi berputar lebih cepat dan petir berwarna darah aneh menjadi lebih dan lebih padat. Segera, formasi menyusut sampai semua petir berwarna darah terukir pada bentuk berlian. Pola itu perlahan jatuh dari langit dan tercetak di dahi orang kecil itu. Orang kecil itu tersenyum gelap dan berkata, "Jika kamu membunuh orang dari keluarga Teng, kamu akan dikutuk olehku." Di dalam lubang di pohon ada 4 bola mengambang di depan Wang Lin. Dia mengarahkan jarinya ke sisa-sisa Teng Li dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sisa-sisa. Bintik-bintik cahaya ini tak terhitung jumlahnya dan sepertiga darinya menghilang ke sekitarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa bintik-bintik cahaya ini yang disebut akar roh. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual untuk melahap akar roh. Akar roh yang dimakan segera mulai menolak Wang Lin dan sepertiga lainnya menghilang. Wang Lin hanya bisa melahap sepertiga dari akar roh Teng Li. Tepat pada saat itu, dahi Wang Lin mulai bersinar dan berlian ungu muncul di atasnya. Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Si Tunan dengan cepat berseru, "Orang ini benar-benar angkuh. Wang Lin, Anda telah dikutuk oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dengan kutukan ini, setelah Anda memasukkan jarak tertentu dari dirinya, dia akan dapat langsung berteleportasi di sebelah Anda. Aku tidak berharap dia melepaskan masa hidupnya untuk menggunakan kutukan formasi rumit ini padamu."
Wang Lin tiba-tiba berdiri. Wajahnya gelap saat dia bertanya, apakah ada cara untuk memecahkannya? Si Tunan sedikit merenung dan dengan bangga tertawa, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jenis kutukan ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu hanya memungkinkan dia untuk menemukan Anda untuk berteleportasi ke Anda. Meskipun kutukan orang ini baik, aku telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kutukan seperti ini, yang menggunakan formasi dan fluktuasi energi spiritual di dunia untuk menerapkan kutukan tersebut. Saya tidak dapat melakukan case karena saya telah kehilangan tubuh saya, tetapi saya masih dapat membantu Anda menghancurkannya. Dengan bantuanku, tutupi auramu. Selama Anda tidak terlalu dekat dengannya, dia tidak akan dapat menemukan Anda, jadi santai saja. Hehe, Wang Lin, ini juga sumber daya lainnya. Aku tahu teknik kuno ini yang bisa digunakan untuk membuat kutukan memengaruhi si pengguna. Ini mengharuskan Anda untuk berada di tahap formasi inti, kemudian, dengan bantuan pil, Anda akan dapat mencuri setengah dari kultivasinya. Ah, keberuntunganmu cukup bagus, nak.